Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Kurniawan, NIM saya 18020022. Kelas FSA 18. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UTS pengendalian bahan yang berbahaya. Soal nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan material berbahaya. Yang dimaksud dengan material berbahaya yaitu bahan berbahaya dan beracun atau disingkat B3 adalah zat atau bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan lingkungan hidup pada umumnya karena sifatnya itu. Bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya memerlukan penanganan yang khusus. Jawaban soal nomor 2, sebutkan klasifikasi material berbahaya menurut United States Department of Transportation atau The Orange Book dan United Nations PBB atau The Purple Book. United States Department of Transportation yaitu tentang eksplosif gas, cairan mudah menyala, padatan mudah terbakar, osilator dan peroksida beracun, radioaktif, korosif, bahaya, dan lain-lain. Tentang United Nations PBB yaitu bahaya fisik dan bahaya terhadap kesehatan dan lingkungan. Soal nomor 3 yaitu menurut Anda bagaimana cara pengendalian tumpahan material berbahaya? Jawabannya yaitu yang pertama, sebelum penanganan dimulai, pastikan melakukan pencegahan tumpahan tersebut dapat melebar kemana-mana dan sumber tumpahan harus segera dibenahi. Yang kedua yaitu lakukan dengan cara yang tepat dan sesuai prosedur. Yang ketiga yaitu menggunakan APD seperti sarung tangan, masker, pelindung wajah, dan sebagainya. Yang keempat yaitu harus mengetahui dan mengidentifikasi jenis-jenis bahan yang tumpah karena setiap bahan berbeda dan memiliki bahaya yang berbeda. Soal nomor 4 yaitu ambillah satu contoh material berbahaya kemudian jelaskan. Poin pertama, identifikasi bahan. Contohnya itu asam asetat glycerin 100% ahidrat. Poin 2, identifikasi bahaya. Contohnya itu cairan mudah menyala dan menguap, korosi kulit menyebabkan kulit terbakar, kerusakan mata, sarung tangan, pelindung pakaian, pelindung mata, pelindung wajah. Poin ketiga, komposisi bahan. Contohnya itu rumus CH3COOH, massa molar 60 gram per mol. Poin 4, tindakan pertolongan pertama yaitu P3K. Pertama, contohnya setelah hirup udara segar. Bila terjadi kontak kulit, tinggalkan segera semua pakaian terkombinasi. Bilas rata dengan air. Setelah kontak pada mata, bilas rata dengan air yang banyak. Poin kelima, tindakan penanggulangan kebakaran. Media cair, busa, karbon dioksida, CO2, serbuk kering. Poin 6, tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran. Contohnya jangan menghirup uap, hindari kontak dengan bahan, pastikan ventilasi memadai, jangan biarkan produk masuk ke saluran pembuangan. Poin 7, penyimpangan bahan, simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan terventilasi, baik jatuh pada panas dan sumber api. Poin 8, pelindung diri, memakai APD seperti baju pelindung, kacamata, sarung tangan, dan pelindung pernapasan. Poin 9, sifat bahan kimia. Cair tidak berwarna, baunya nyengat, titik lebur 17,0, titik didih 116, 118, titik nyala 39, pH 2,5. Poin 10, reaktivitas dan stabilitas. Contohnya campuran uap udara bersifat mudah meledak pada pernapasan menyengat, produk ini stabil bawah kondisi ruangan standar. Poin ke-11, informasi toksikologi. Mengakibatkan luka bakar yang parah, kerusakan pada mata yang serius. Poin ke-12, informasi ekologi, keracunan terhadap makhluk hidup, yaitu ikan
ganggang atau bakteri. Poin ke-13, pembuangan limbah. Limbah harus dibuang sesuai dengan petunjuk serta peraturan nasional dan lokal lainnya. Tinggalkan bahan kimia dalam wadah aslinya, jangan dicampurkan dengan limbah lain. Poin ke-15, informasi pengangkutan transport laut. Nomor PBB UN 27289. Nama pengapalan asetik asid glycol. Kelas 8 kelompok 2 tinggalan kati-katian. Poin 15, peraturan perundang-perundangan EU REC 1907/2006. Soal nomor 5. Jelaskan ketentuan di dalam membuat plakat simbol B3. Simbol limbah B3 berbentuk bujur sangkar diputar 45 derajat, membentuk belah ketupat pada bagian bawah. Terdapat blok segi 5 dengan bagian atas datar dapat terlihat jelas dari jarak 20 meter. Simbol harus terbuat dari bahan yang tahan bahan kimia dan goresan. Label limbah B3 diisi huruf cetak yang jelas, terbaca, dan tidak mudah terhapus, serta dipasang pada setiap kemasan limbah B3 dan disimpan di tempat penyimpanan. Pada label limbah B3 wajib dicantumkan identifikasi sebagai yaitu penghasil, alamat, nomor telepon, fax, nomor penghasil, tanggal pemesanan, jenis kode, jumlah, dan sifat limbah, serta nomor urut pengemasan. Soal nomor 6. Menurut Anda, mengapa perlu dilakukan pengendalian tumpahan material berbahaya? Apakah hubungannya dengan ketiga? Hubungannya dengan ketiga yaitu seperti kita ketahui bahan kimia itu sangat berbahaya, sehingga perlu dilakukan pengendalian khusus agar tidak terjadinya kecelakaan. Contohnya, jika kulit terkena cairan tertentu mengakibatkan kulit kita teriritasi, dan sebelum penanganan dimulai, pastikan melakukan pencegahan tumpahan tersebut untuk kemana-mana. Sumber tumpahan segera dibenahi agar tumpahan tidak menuju ke tempat yang lain. Menurut saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.